Ya, gitu ya. Nah, saat sudah lulus, kan di FH juga sekarang ada S1, S2-nya juga. ya. Kira-kira saat sudah lulus, saat mereka hendak kerja, ada nggak sih, apakah perusahaan-perusahaan yang akan menerima mereka membedakan lulusan UNI dan lulusan FH? Membedakan, tapi mungkin tidak sesuai ekspektasi orang-orang. Sorry nih, saya kayaknya harus balik lagi ke pertanyaan yang Iya, terkait iya, dengan iya. kampus, karena kelewat Iya. juga. Tadi Azmi Hmm. menyebutkan tentang ada universitas, ada FH. Itu Oh apa iya, betul. bedanya? Dan apakah Hmm. untuk masuk FH juga ada ujian khusus dan dengan Ya, nilai tertentu dan juga harus punya student colleague atau take course, M-course tertentu juga? ya, ya. Jadi tadi juga saya lupa, ini belum, bukan dari pengalaman saya, dari pengalaman teman, student collect juga ada dua. Jadi student collect yang Uni, student collect yang FH gitu. Ah, Nah, beda ya. saya nggak apal yang mana aja student collect buat FH, cuman itu ada juga. Dan kalau misalnya student collect Uni itu bisa dipakai di FH, tapi student collect FH itu nggak bisa dipakai di Uni. Itu yang Yang mungkin di harus Indonesia dipegang juga. sendiri student colleague yang mana tipenya? Itu student collect Uni kalau itu. Oke. Jadi bisa kemana-mana kalau yang itu. Hmm. Nah, untuk masuk ke F sendiri, jadi tadi kalau misalnya di student collect Uni, artinya bisa masuk dua-duanya. Tapi kalau sudah di collect FH, contohnya cuma bisa masuk FH. Untuk masuknya itu nggak ada bedanya sama masuk Uni. Jadi benar-benar persyaratannya kurang lebih sama. Ya kalau ada jurusan yang pakai NC, ada yang enggak. Tapi intinya semuanya adalah gitu, semuanya sama persis untuk masuk FH-nya. Untuk gimana pertimbangannya untuk apakah milih Uni dan FH atau bedanya itu apa sih Uni dan FH, itu sangat beda di metode pembelajaran. Kalau saya lihat dan saya bandingkan, di FH itu sangat mirip dengan kuliah di Indo secara metode pengajarannya juga. Jadi Universitas ada Indo ya. Universitas Indo, betul, Ah. Universitas Indo. Nah, Jadi karena ayah saya juga dosen, jadi saya pernah juga diajak ke itunya, saya juga ngobrol-ngobrol sama hmm. sama teman-teman saya di Indonesia, dan itu memang sangat mirip, di mana ada hubungan dalam tanda kutip personal antara dosen dengan mahasiswa. Di situ ruangannya tuh kecil-kecil, biasanya cuma sekitar 30 40 Hmm. satu kelas tuh di FH. Terus jadinya dosen lumayan bisa kenal lah, lumayan bisa kenalin wajah-wajah muridnya. Terus kemudian orang untuk dosen-dosennya di FH itu rata-rata mereka memang sambil di industri banyaknya tuh. Jadi Hmm. memang mereka tuh lebih practice oriented. Jadi memang banyak Mungkin kalau di Indo labnya. mirip dengan Politeknik ya. Iya, mirip mirip politeknik tapi nggak 100% sama. Karena Oke, wah. jadi memang agak agak sedikit ribet juga mengkategorikan dan Nah, mengklasifikasikannya. Soalnya di FH itu sebenarnya mirip Uni. Jadi mereka tuh nggak ada beda. Kalau misalnya apa yang mereka pelajarin modul-modulnya sama kayak Uni, nggak benar-benar modulnya itu sangat praktikal, nggak. Tapi hmm. mereka modulnya juga ininya apa mirip sekali sama Uni. Cuman Oke. mereka dalam memahami modulnya itu lebih ke arah praktikal. Hmm. Sedangkan kalau saya di Uni tadi balik dari dulu ya, dari metode pembelajarannya itu kita lebih banyak ke teorinya. Jadi gimana mengembangkan suatu hal. Jadi gimana ini dari satu ujung, satu hasil untuk bisa nyampe hasil sini dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan itu seperti apa. Itu secara umum di Uni itu pembelajaran itu kayak gitu. Sedangkan kalau di FH lebih, kalau saya lihat itu ya, itu lulusan-lulusannya itu lebih banyak ke arah gimana cara saya menyelesaikan problemnya gitu. Jadi di situ memang sangat teoretikal yang di Uni, yang di FH itu sangat praktikal dari metode metode pendekatannya. Terus juga kalau misalnya di Uni itu sangat beda. Kalau misalnya ini mungkin administratif ya, tapi itu juga penting. Administratifnya di Uni sama di FH itu beda. Kalau di Uni, profesor itu juga adalah pimpinan dari institut, gimana pimpinan Hmm. research dan lain sebagainya. Karena dia itu pimpinan, dan di Uni itu hanya profesor yang boleh mengajar, gak, ya, untuk kuliah itu cuma boleh diajar sama profesor, maka akhirnya kita untuk satu modul bisa jadi itu multi jurusan, sangat multi Hmm. jurusan. Kalau modul yang sama itu di satu kelompokan, dan itu jadi bisa sampai misal satu kelas itu 1.000 orang, itu kelas yang paling besar. Wow. 1.200 orang itu waktu itu matematika, terus yang kayak elektroteknik juga itu sampai 800 orang. Jadi emang sebanyak itu
yang itunya. Jadi memang profesor tidak kenal kita. Gimana cara mengenal sebanyak itu? Jadi seolah-olah kayak kuliah umum setiap hari lah kalau misalnya di Indonesia itu. Nah, jadinya memang karena tidak ada keterikatan dari profesor itu, kita ngerasa agak sendirian, bukan agak, sangat sendirian bahkan di universitas tuh. Kita nggak tahu bimbingannya seperti apa harusnya. Kita pasti ada culture shock, metode pemikiran kita sama orang Jerman itu pasti beda. Dan di situ gimana kita beradaptasi itu jadi tantangan tersendiri. Dan kalau misalnya di Uni itu jauh lebih kentara dibanding di FH. FH juga kita perlu adaptasi, tapi tidak sekentara di Uni. Untuk itunya, untuk masalah adaptasi cara belajar dan cara pemahaman dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia nih, Azmi, biasanya setiap mahasiswa, jadi ada namanya dosen pembimbing mahasiswa. Dan itu dimulai sejak mereka masuk pertama kali. Dan biasanya satu dosen membimbing 5 mahasiswa. Kalau saya dulu 5 mahasiswa. Kalau di Azmi sendiri, pengalaman Azmi saat S1 gimana, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nah, nggak ada nama dosen, nggak ada sama sekali dosen pembimbing. Cuman di sini di Jerman sih secara umum pasti universitas itu punya yang namanya organisasi resminya punya uni yang ngasih support sesuatu. Jadi ada contohnya kayak support psikologis, namanya tuh psikologische Betreuung. Terus juga ada, kalau misalnya secara akademis kita ada yang bisa ditanya. Terus juga untuk masalah administratif juga ada yang bisa ditanya. Tapi kita harus aktif nanya, nggak bisa dikasih tahu dan dibimbing gitu. Kalau misalnya nggak dapat, mereka nggak jawab, istilahnya itu gitu. Di FH juga sama, setahu saya kayak gitu. Nah, oke, makasih. Sekarang terkait dengan FH dan Uni FH itu, kalau yang belum tahu, Fachhochschule ya. Gitu. Nah, saat sudah lulus, kan di FH juga sekarang ada S1, S2-nya juga. Kira-kira saat sudah lulus, saat mereka hendak kerja, ada nggak sih, apakah perusahaan-perusahaan yang akan menerima mereka membedakan lulusan Uni dan lulusan FH? Membedakan, tapi mungkin tidak sesuai ekspektasi orang-orang. Maksudnya apa nih? Jadi saya kebetulan juga lumayan banyak ngobrol dengan, waktu kemarin saya praktikum dengan kolega-kolega saya juga banyak ngobrol seperti apa, terus juga dengan orang-orang itu juga yang sudah berkeluarga di sini, yang kerja di industri, yang bagian personal, bagian apa, itu banyak ngobrol. Jadi kalau misalnya lulusan S1 dari FH itu lebih diutamakan biasanya untuk lulusan S1. Karena mereka lebih banyak, memang sudah banyak praktikal, udah banyak, karena paling pentingnya di kerjaan pasti kan punya pengalaman ya, sama itu paling penting. Jadi ya apalagi saya bandingin lah, saya waktu S1 dengan teman saya yang S1 di FH itu jauh banget practical experience-nya. Terus karena itu makanya kalau misalnya langsung benar-benar keluar dari sama-sama keluar S1 itu FH lebih disenangi sih. Sebenarnya tidak selalu, cuman kalau misalnya kualifikasi yang sama, biasanya FH yang diutamakan. Tapi kalau misalnya nanti setelah S2 itu sudah nggak ada lagi tadi perbedaan itu. Dianggapnya udah sama semua. Tapi kalau S1 aja yang sedikit berbeda itu. Lulusannya itu sebenarnya sama. Mereka rata-rata ya sama sih, dua-duanya itu boleh ngeluarin antara BSc atau kalau engineering ya, seenggaknya BSc itu Bachelor of Science atau Bachelor of Engineering. Kalau di Uni biasanya Bachelor of Science, di FH rata-rata Bachelor of Engineering, tapi bisa dua-duanya. Tapi secara umum nggak ada perbedaan. Kalau misal apakah itu kayak dianggap, oh ini nih lebih rendah dari S1 di FH lebih rendah dari S1 di Uni, itu enggak. Justru malah S1 di FH itu banyak yang lebih dilirik. Tapi kalau misalnya emang kita niatnya mau lanjut di research, saya sih menyarankan dari awal udah di S1 gitu, karena nanti di untuk universitas maksudnya ya. Oh iya, maaf ya, di universitas betul. Karena nanti dari pengalaman orang-orang yang S1 di FH kemudian masuk S2 di Uni, mereka perlu lagi adaptasi. Jadi walaupun bisa, itu sangat memungkinkan, sangat bisa, tapi ya artinya butuh waktu, ada periode adaptasi lagi gitu. Karena tadi ya metode pembelajaran yang beda, terus materinya juga mungkin sedikit berbeda, karena di Uni lebih banyak teoretikal dibandingkan praktikal di FH. Oke. Betul.
mungkin waktunya juga udah mau habis. Mungkin saya kasihan ke Azmi nih, udah banyak banget. Satu atau dua lagi deh pertanyaan. Iya, boleh. Kira-kira suka dukanya apa kuliah di Jerman? Saat S1 ya,